Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat kita bertemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, anugerah-Nya. Di dalam minggu kemarin kita sudah melewatinya, bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Tuhan.
kami dan Engkau melayani kami. Inilah kami dengan segala keadaan dan keberadaan kami. Jika sampai hari ini kami masih ada, kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Ini semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapa Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami Tuhan, untuk kami menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu, firman-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dan biar hadirat-Mu menjadi kekuatan bagi setiap jiwa dan pikiran. Beracarlah penuh dalam kami Tuhan, beracarlah penuh dalam kami Tuhan. Kau melawati setiap kami Tuhan. Roh yang bukan berasal daripada yang menguasai kami, yang mencuri kemuliaan-Mu, kami tolak, kami kening, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau saja Tuhan, Engkau saja yang memimpin ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita mengadakan perjamuan sebagai pengingat akan kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan yang menggantikan setiap kita. Amin. Hidup, hidup, hidup Tuhan Yesus. Sungguh hidup dari maut. Yesus hidup sekarang. Haleluya. Ajaib
Haleluya. Tak berubah kasihnya. Apapun keadaan kita, sekalipun kita berubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Jika hari kemarin, mungkin masa yang sulit sudah kita bisa lewati bersama dengan Tuhan, kita pun percaya bahwa masa depan, hari ke depan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa di dalam takut akan Tuhan, masa depan selalu ada dan harapan tidak pernah hilang. Haleluya. Apapun ke depan yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang harus kita lalui, apapun yang harus kita lewati, mari kita mau tetap berjalan di dalam kebenaran. Kita mau tetap duduk di dalam pengaturan Tuhan. Kita mau tetap setia. Kita mau tetap percaya sekalipun kita tidak tahu. Kita tidak tahu jalannya Tuhan. Asal percaya. Kita tahu bahwa Tuhan menyediakan masa depan. Hatiku berjalan
dan memuji-muji Engkau dan menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Allah. Sebelum kami mendengarkannya Tuhan, belas kasihan dari Engkau mengampuni kesalahan kami, mengampuni segala kekurangan kelemahan kami, dan biar Engkau layakkan kami untuk dapat mendengar kebenaran firman Allah. Ketika kami mendengar, kami dikuatkan, iman kami ditambahkan ya Tuhan. Bagi Tuhan, hamba berdoa buat Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Allah. Biarlah urapan Allah, urapan Roh Kudus mengurapi Bapak Gembala Tuhan dengan penyampaian kebenaran firman Allah. Kami yang mendengar dikuatkan dan diteguhkan ya Tuhan. Bersabdalah Engkau Tuhan lewat Bapak Gembala, dan kami siap untuk mendengar Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Pertama-tama terpuji-puji Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Segala anugerah kebaikannya atas hidup kita. Haleluya. Kita ada karena segala kebaikannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang lalu pada minggu ketiga nanti bulan Agustus ini tanggal 21 ya ada pemeriksaan asam urat, gula darah dan kolesterol ya untuk membantu kita, mengingatkan kita ya pentingnya kita menjaga kesehatan. Puji Tuhan. Yang mau puasa baik juga untuk bisa diambil darahnya, tapi juga kalau ada yang tidak puasa ya tidak apa-apa, boleh juga mengikutinya ya pada tanggal 21 yang akan datang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kita belajar dari kitab Galatia 6 ayat yang ke-6. Dan dalam kesempatan ini saya masih lanjutkan Galatia 6 ayat 6 dihubungkan dengan 1 Korintus 9 ayat 13-14. Jadi kita akan membaca Galatia 6 ayat 6 terus ditambah 1 Korintus 9 ayat 13-14. Setelah kita dapatkan Galatia 6 ayat yang ke-6, kemudian kita baca 1 Korintus 9 ayat 13-14. 2, 3. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. 1 Korintus 9 ayat 13-14. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah dapat upah mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Amin. Firman Tuhan. Bagian akhir dari pembacaan ini, mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Amin. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-6 kita belajar ada
pemberita firman Tuhan. Ada penerima atau pembelajar firman Tuhan. Kepada yang belajar, yang terima firman Tuhan, Tuhan firmankan supaya dia membagi apa yang ada padanya kepada pemberita firman tersebut. Dalam 1 Korintus pasal 9, maka Rasul Paulus mengajar jemaat yang ada di Korintus tentang kehidupannya, yaitu kehidupan Rasul Paulus sebagai pemberita Injil. Dan buat semua juga yang memberitakan Injil, supaya mereka hidup dari pemberitaan Injil. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mereka hidup dari pemberitaan Injil. Kita belajar di sini ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Itu Rasul Paulus menunjuk kepada perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ada orang Israel yang mendapat tugas melayani di tempat kudus. Bapak Ibu Saudara, yang lalu kita pernah belajar tentang kemah suci. Ibu Ana suka menyinggungnya. Kembali dalam kesempatan ini kita melihat ada orang yang bertugas di tempat kudus atau di kemah suci dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ingatkan jemaat ada di perjanjian lama. Para petugas, para pelayan di kemah suci, di tempat kudus. Maka mereka yang melayani di kemah suci, maka mereka hidup dari tempat suci tersebut atau di kemah suci tersebut atau di bait Allah tersebut. Selanjutnya, dan bahwa mereka yang melayani mesbah. Mesbah itu ada di halaman, mesbah korban bakaran. Maka di situ dipersembahkan binatang untuk dipersembahkan sebagai korban yang berbau harum kepada Tuhan. Maka mereka juga akan mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Jadi ada petugas di mesbah, di halaman. Ada petugas di tempat kudus, di kemah suci. Disebut juga bahasa Inggris tabernakel. Bapak Ibu Saudara, itu dalam perjanjian lama. Jadi Rasul Paulus ingatkan, jemaat Korintus, di perjanjian lama ada orang yang ditugaskan Tuhan untuk melayani di kemah suci, yang artinya yang menjalankan ibadah di kemah suci. Ada petugasnya, dan petugas itu mereka hidup dari pelayanannya, dari pekerjaannya di kemah suci dalam menjalankan ibadah tersebut. Bapak Ibu Saudara, maka pelajaran dari kemah suci, maka itu ditarik kepada perjanjian baru. Perjanjian baru, maka pelayanan di kemah suci dinyatakan dalam perjanjian baru, mereka yang memberitakan firman, mereka yang memberitakan Injil, mereka sama dengan melayani di kemah suci, disamakan dengan pelayanan
mereka yang memberitakan Injil dalam perjanjian baru, mereka juga melayani Tuhan dan melayani umat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita masuk dalam perjanjian lama. Kita mau belajar dalam perjanjian lama. Kita belajar dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 18. Satu saudara bantu membacakannya. Pasal 18 mulai ayat 1. Ulangan 18 mulai ayat yang ke-1. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Nah, yang pertama yaitu apa? Imam dari orang Lewi dan juga seluruh suku Lewi. Dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Terus Janganlah yang mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. ya, sampai di situ dulu. Jangan dia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Mengapa? Sebab waktu orang Israel keluar dari Mesir, kemudian perjalanan di padang gurun, tiba di negeri perjanjian atau negeri Kanaan, maka negeri itu dibagi ke dalam suku-suku Israel. Tetapi suku Lewi tidak mendapat milik pusaka. Semua 11 suku lainnya mendapat milik, mendapat tanah, dan seterusnya. Puji Tuhan. Ya, ayat 3. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, ketua rahang dan perut besar. Sampai di situ dulu. Jadi ada bagian imam dalam persembahan itu. Saya hanya gambar besar saja dulu. Ya, terus. Hasil pertama dari kandungmu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Ya, kemudian ada hasil pertama diberikan kepada imam-imam atau orang Lewi. Terus, Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan. nah sampai di situ dulu. Dia yang dipilih Tuhan yaitu imam orang Lewi dan seluruh suku Lewi. Dipilih Tuhan untuk apa? Melayani di rumah Tuhan. Melayani Tuhan dalam arti di rumah Tuhan tentu. Dan seterusnya. Dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Oh, melayani Tuhan, menyelenggarakan kebaktian di kemah suci. Terus, Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dari menjual harta nenek moyangnya. puji Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa imam-imam yang dari suku Lewi beserta dengan seluruh umat Lewi. Lewi itu salah satu anak dari Yakub. Yang 12 anak laki-laki. Salah satu namanya Lewi. Nah, dia pekerjaannya di sini dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mengadakan kebaktian.
dan mereka tidak mendapat milik pusaka. Milik pusaka mereka yaitu melayani Tuhan, yaitu menyelenggarakan kebaktian, dan dikatakan ada bagian daripada mereka yang menyelenggarakan kebaktian kepada Tuhan, melayani Tuhan. Ada bagian mereka di dalamnya, yaitu apa yang dipersembahkan, maka ditentukan ada sebagian daripada binatang persembahan diberikan kepada imam-imam dan orang Lewi. Kemudian ada hasil pertama dari pertanian atau peternakan yang dikerjakan oleh umat Israel. Intinya dalam menyelenggarakan ibadah mereka hidup dari penyelenggaraan ibadah tersebut. Puji Tuhan. Yang artinya orang Lewi, para imam itu yang menyelenggarakan ibadah, yang bertanggung jawab dalam ibadah, maka mereka hidup dari pemberian umat Israel. Itu intinya. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang lain lebih diperjelas. Kita mau melihat dalam kitab Bilangan 18. Ya, Bilangan 18. Beberapa ayat saja saya sambil meloncat pembacaan. Saya mulai ayat 8. Bilangan 18 ayat 8. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun. Harun ini imam. Dia dari suku Lewi. Sesungguhnya aku, Tuhan, ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Jadi Harun bertugas memelihara persembahan khusus yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam perjanjian lama ini. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu. Jadi orang Israel mempersembahkan persembahan kudus, diserahkan kepada imam dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Anak-anak dari Harun adalah juga imam-imam, menjadi bagianmu. Jadi ada persembahan kudus, persembahan khusus sebagai persembahan kudus, itu bagian daripada imam. Ayat 9. Ya, saya loncat saja, ya, saya loncat saja pembacaan ini, yaitu dalam ayatnya yang ke-21. Kesempatan lain kita melihat ayat-ayat yang lain. Ayat 21 mengenai Bani Lewi. Bani Lewi ini adalah yang membantu pekerjaan Harun sebagai imam besar. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Tuhan sampaikan firman kepada Musa, Bani Lewi yang bekerja membantu imam di pekerjaan mezbah, kemudian di ruang kudus, dikatakan di sini bahwa firman Tuhan, aku Tuhan berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah ini, jadi orang Israel waktu keluar dari Mesir, datang sampai ke Gunung Sinai,
maka Tuhan perintahkan bikin kemah pertemuan, kemah suci untuk umat Israel ibadah. Dan yang menjalankan ibadah adalah imam dan orang Lewi. Mereka tidak mendapat bagian pusaka, dan yang menjadi pusaka mereka dikatakan di sini yaitu apa? Persepuluhan di antara orang Israel. Terus dulu, karena pekerjaan mereka pada kemah pertemuan. Jadi mereka tidak ada pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk yang mau bertani, yang mau menjadi peternak, beternak, yang mau menjadi pedagang. Tidak. Orang Lewi pekerjaannya dikhususkan pekerjaan di kemah pertemuan atau kemah ibadah. Kemudian kemah ibadah ini diubah menjadi permanen, namanya Bait Allah. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bagian daripada orang Lewi dan imam-imam itu adalah apa yang dipersembahkan oleh orang Israel dalam bentuk persepuluhan. Terus ayat 22, maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan. Jadi karena ada yang menyelenggarakan kebaktian, yaitu orang Lewi, maka orang Israel serahkan itu ibadah kepada imam-imam yang bertugas. Berarti imam-imam mewakili orang Israel datang menghampiri Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, terus dikatakan di sini, jangan Israel mendekat, sehingga maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Orang Lewi lah yang mengerjakan pekerjaan di kemah pertemuan. Maksudnya yang menyelenggarakan ibadah. Orang Lewi, orang Israel serahkan pada orang Lewi. Orang Lewi lah yang menghampiri akan Tuhan. Selanjutnya, sehingga mereka mendatangkan dosa pada dirinya lalu mati. Kalau mereka yang masuk ke kemah suci, maka orang Israel akan mati. Jadi mereka diwakilkan kepada orang Lewi, kepada imam. Ayat 23. Tetapi orang Lewi, mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Atau melaksanakan ibadah, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Jadi orang Lewi, imam, kalau mereka salah dalam ibadah, mereka yang menanggungnya. Terus itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Itu peraturan di Israel. Peraturan Taurat ada orang Israel, kemudian ada suku Lewi dan imam. Orang Israel dengan tugasnya masing-masing, dengan pekerjaannya masing-masing. Dan kemudian Lewi dan imam punya tugas tersendiri, yaitu tugas di kemah suci. Kalau mereka salah, mereka menanggungnya di dalam tugas mereka. Seterusnya, dan peraturan ini adalah peraturan untuk selama-lamanya.
Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi orang Lewi, imam-imam, tidak mendapat milik pusaka. Mereka hanya melayani di kemah suci, kemah pertemuan. Apa yang dibawa oleh Israel ke kemah suci, itulah yang menjadi bagian daripada Lewi dan imam-imam. Ayat 24 sekali lagi. Ayat 24 sekarang. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Jadi orang Israel mereka bekerja sesuai pekerjaan mereka. Kemudian dalam hubungan ibadah di kemah suci mereka membawa persembahan khusus kepada orang Lewi yang bertugas melaksanakan ibadah di kemah suci atau kemah pertemuan tersebut, yaitu apa? Persepuluhan dari hasil pekerjaan Israel. Dikatakan di sini itu menjadi milik pusaka daripada orang Lewi. Itulah sebabnya aku Tuhan telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Berulang kali firman Tuhan berkata bahwa orang Lewi, imam-imam, tidak mendapat milik pusaka di antara orang Israel. Maksudnya tanah, ya, untuk pertanian dan seterusnya. Milik pusaka mereka apa yang dipersembahkan oleh orang Israel. Persembahan khusus itu adalah di sini dinyatakan adalah persepuluhan itu. Ayat 25, Tuhan berfirman kepada Musa. Lagi ayat 26, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, kamu haruslah mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yaitu persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Jadi orang Lewi yang mendapat persembahan khusus daripada orang Israel, maka persembahan persepuluhan itu diambil juga persepuluhan di dalamnya untuk menjadi persembahan khusus para Lewi, para imam. Saya sampai di situ dulu. Bapak Ibu Saudara, judulnya Bilangan 18, kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Bapak Ibu Saudara, prinsipnya kewajibannya melaksanakan ibadah di kemah suci, di tabernakel. Bapak Ibu Saudara, dan mereka tidak dapat hak sebagai pembagian tanah daripada bangsa Israel, tapi mereka diberi hak menerima dari Israel, dari orang Israel, persembahan khusus, yaitu persembahan kudus, persembahan persepuluhan. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga akhirnya para imam dapat bekerja, dapat melayani Tuhan. Karena apa? Karena mereka mendapat penghasilan dari persembahan orang Israel. Itu adalah persembahan yang utama, Bapak Ibu Saudara.
dalam ayat-ayat yang lain kita bisa belajar persembahan sukarela berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita membaca 1 Tawarik pasal 29. Ada yang bantu baca? Ini persembahan lainnya. Ayat 10 mulai. Silakan, ada yang bantu baca. 1 Korintus 29 ayat 10 mulai. 1 Tawarik. Ya, 1 Tawarik. 1 Tawarik 9 ayat 10. 1 Tawarik 29. Tawarik 29 ayat 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terus sampai selanjutnya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sampai di situ saja. Bapak Ibu Saudara, saudara bisa baca seterusnya. Di dalam ayat yang 14, ayat 10 sampai dengan ayat 13, maka Raja Daud dia berhasil sebagai seorang raja dalam memerintah kerajaannya, tetapi semua keberhasilannya dia berkata, Tuhanlah yang punya kebesaran, keagungan, kuasa. Dialah sumber daripada keberhasilan Daud dalam tugas pekerjaannya sebagai raja. Dan itu berarti juga tugas dan keberhasilan daripada orang-orang Israel. Tuhan pakai Daud menyatakan bahwa Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang diperlukan dalam hidup ini. Itulah sebabnya dalam ayat 13, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Tuhan, karena Tuhanlah yang menyediakan apa yang perlu, apa yang baik untuk hidup yang kami jalani ini. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Ayat yang ke-14, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ambil kata persembahan sukarela. Bapak Ibu Saudara, ini waktu Daud mau berencana membangun bait Allah. Tadinya kemah suci, berbentuk kemah seperti kemah pramuka, tetapi kemudian dirubah menjadi bangunan yang kokoh, bait Allah.
maka Daud menyiapkan semua kebutuhan itu. Dan umat Israel memberi persembahan sukarela. Sehingga saya menyimpulkan dalam Perjanjian Lama ada persembahan persepuluhan, kewajiban umat Israel dalam mereka beribadah, dan juga adalah persembahan sukarela. Puji Tuhan, kita belajar dalam Perjanjian Baru walaupun dengan singkat. 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9, satu saudara bacakan. Ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela dan dengan sukacita. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai Paulus menyampaikan pada jemaat umat percaya di Korintus, kalau mereka memberi, maka mereka memberi dengan kerelaan hati. Bahasa lain, keikhlasan hati. Dan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, mengapa umat Israel, mengapa umat percaya dalam di Korintus disampaikan firman Tuhan demikian? Bapak Ibu Saudara, persembahan atau mereka memberikan dengan sukarela, dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, saya kembali dulu 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16, ada yang baca ayat 1 dan 2. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Nah, di sini Rasul Paulus sampaikan firman kepada jemaat di Korintus. Tadi kita sudah membaca pasal 8-nya. Sekarang kita baca pasal 16 dari hal pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi sesuai petunjuk yang diberikan kepada jemaat Galatia. Salah satu petunjuk kita belajar Galatia 6 ayat 6. Ya, memberi sebagian yang menjadi miliknya. Baik. Kemudian ayat 2, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing. Pada hari pertama tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu. Artinya menyisihkan sejumlah uang, kemudian menyimpannya, dan kemudian dikumpulkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian saya kembali ke 2 Korintus pasal 9 tadi. Jadi mereka memberikan ya dengan sukarela, dengan keikhlasan, dengan sukacita, karena firman Tuhan disampaikan kepada mereka. Dan kalau firman Tuhan disampaikan itu, ayat 8 menjawab, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Artinya kalau jemaat memberi,
Maka Allah yang dia sembah, Allah yang dia percayai, bukanlah Allah yang menutup mata, tetapi Allah yang dia percayai adalah Allah yang membuka mata, memperhatikan apa yang dia perbuat, sehingga dia Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia atau kebaikan kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyampaikan firman, memberi dengan sukarela, dengan sukacita. Tujuannya supaya mereka merasakan bahwa Allah yang berfirman adalah Allah yang tidak berdiam diri. Dia akan menyatakan kebaikannya kepada mereka yang memberi dengan sukacita, yang memberi dengan kerelaan hati, dan mereka akan berkecukupan. Bapak Ibu Saudara, bahkan atau malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan atau kebaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sampaikan firman kepada jemaat, berilah dengan sukacita, berilah dengan kerelaan. Dalam Pemazmur kita baca 1 Tawarik, berilah dengan penuh syukur, penuh pujian, penuh terima kasih, sebab Tuhanlah sumber hidup ini. Tuhanlah sumber penghasilan di dalam hidup ini. Mengapa Tuhan memberi hidup? Di dalam hidup ini kita dapat bekerja, kita dapat berusaha, dan Tuhan memperhatikan kepada mereka yang mau menjalankan firman Tuhan tersebut. Sebuah ayat terakhir saja, Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita membaca dalam kitab Matius pasal 10 ayat 42. Ada satu saudara bisa bacakan Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yesus mengajar memberi secangkir air sejuk saja, maka itu tidak akan kehilangan upahnya. Artinya itu berarti besar. Tuhan menghargakan pemberian air sejuk secangkir tersebut. Persembahan secangkir air tersebut Tuhan menghargainya. Bapak Ibu Saudara, dan Yesus memperhatikan orang-orang yang membawa persembahan. Saya masih tambah satu ayat lagi. Yesus perhatikan orang-orang yang membawa persembahan. Markus pasal 12 ayatnya 41 sampai 44. Yesus memperhatikan persembahan. Ada yang bantu baca? Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Yesus menghadapi peti persembahan, memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Puji Tuhan. Jadi Yesus memperhatikan orang yang membawa persembahan. Yang banyak uang, dia memberi banyak. Kemudian ada seorang janda yang memiliki uang yang sedikit, sangat sedikit, dan dikatakan 2 peser atau seduit, uang yang paling kecil pada zaman itu, dia berikan. Dan Yesus berkata bahwa sebab ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Jadi ada yang memberi karena cukup punya uang, dia memberi. Tetapi ada yang memberi yang tidak cukup banyak uangnya, tetapi dia mau memberi. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, yaitu sejumlah uang yang dia akan belanjakan hari itu untuk menjadi makanannya, tapi justru itu yang dia persembahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menghargai mereka yang mempersembahkan banyak, karena memang ada yang bisa dia persembahkan dengan jumlah tersebut. Tetapi Tuhan menghargai juga mereka yang hanya dapat memberi persembahan yang sedikit. Sehingga Bapak Ibu Saudara, seperti kita belajar tadi dalam 2 Korintus pasal 9, memberi dengan sukarela, memberi dengan sukacita. Belajar dari Daud, memberi dengan penuh syukur, memberi dengan penuh pujian kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber dalam hidup yang dia jalani dalam hidup ini. Itulah sebabnya sebagian miliknya dia bagi untuk pelayanan pekabaran Injil. Dia bagi untuk pemberitaan firman. Sebab hamba Tuhan yang memberitakan firman hidup dari pemberitaan firman. Dalam pemberitaan firman, maka jemaat yang mendengar dia membagi. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan lalu, saya sudah merasakannya. Bukan hanya Paulus. Saya menjadi hamba Tuhan 40 tahun ini, saya merasakannya. Saya hidup dari Tuhan lewat jemaat yang Tuhan sudah pakai untuk memberi dan memberi. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan baik buat kita semua. Karena Dia baik, maka kita dapat berbuat baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, belajar dari kitab Galatia 6 ayat 6. Mengapa mereka punya hati mau membagi? Sebab mereka merasakan sebagai penutup apa yang dirasakan oleh jemaat Galatia. Mengapa firman Tuhan datang seperti itu? Kita baca Galatia 1 ayatnya yang ketiga saja, ketiga dan keempat dan kelima. Inilah yang menjadi landasan mengapa firman Tuhan datang kepada jemaat Galatia. Perhatikan para pemberita Injil. Perhatikan Injil yang mereka beritakan. Firman yang mereka beritakan itu berarti besar buat hidup mereka. Mereka ada iman, dan dalam iman kepada Tuhan, maka kita membaca Galatia 1 ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat orang beriman di Galatia. Maka landasan dia menyurat yaitu apa?
dia tahu bahwa Allah penuh dengan kasih karunia. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Allah adalah Allah yang menyiapkan apa yang baik buat umatnya. Dia penuh kasih, dia penuh karunia, dia penuh dengan pemberian apa yang baik buat umatnya. Sehingga dikatakan di sini, kasih karunia menyertai kamu jemaat. Jadi kebaikan Allah menyertai jemaat. Kemudian yang kedua, dan damai sejahtera menyertai akan jemaat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, jemaat, orang yang percaya, kehidupan mereka tak terpisah dengan Allah. Kehidupan mereka tak terpisah dengan Yesus Kristus. Dan Allah yang kita kenal di sini disampaikan penuh kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah yang dikenal oleh Rasul Paulus bukanlah Allah yang berdiam diri, tapi Allah yang menaruh perhatian kepada umat yang percaya kepadanya. Allah menaruh perhatian kepada jemaatnya. Dan perhatian Allah tersebut dalam ayat 4 yang dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Jadi kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang apa? Yang menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Jadi karena orang berdosa, Yesus serahkan dirinya. Untuk apa? Untuk menanggung dosa umat manusia. Dan kalau dia menanggung dosa umat manusia, tujuannya apa? Dijelaskan di sini, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Oh Bapak Ibu Saudara, ternyata jemaat Tuhan perlu diingatkan bahwa dunia yang dia tinggali adalah dunia yang berisi berbagai-bagai kejahatan, berbagai-bagai dosa. Maka Yesus menanggung dosa agar manusia berdosa dilepaskan dari pengaruh jahat. Bapak Ibu Saudara, pengaruh jahat ada di mana-mana. Tidak pilih anak muda, orang tua, siapa saja. Maka dosa itu mau saja untuk mempengaruhi kita. Karena di balik dosa itu ada iblis, si jahat itu. Sehingga jemaat perlu diingatkan bahwa Yesus mempersembahkan diri. Dalam ayat yang lain, karena kasih-Nya, karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya, karena kebaikan-Nya, menanggung dosa manusia supaya dilepaskan daripada dunia yang jahat ini. Kita masih tinggal di dunia yang jahat, dunia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, tetapi ada Yesus Tuhan yang menyatakan kasih karunia dan mendatangkan damai sejahtera. Sedikit lagi saya mau tambahkan, sehingga Bapak Ibu Saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus itulah yang menaungi jemaat. Bapak Ibu Saudara, itulah yang menaungi jemaat. Itulah yang memberi tuntunan kepada jemaat.
Itulah yang memberi jaminan bahwa Allah dari jemaat adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, penuh kebaikan. Dia penuh dengan damai sejahtera. Artinya dia mau menjadi sahabat kita, dia mau ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tolong kita semua supaya kita menyadari bahwa sebagaimana pemazmur dia berkata bahwa semua ini adalah sumbernya dari Tuhan. Kalau kita ada sampai sekarang kita hidup, inilah pemberian Tuhan buat kita. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan bahwa Dia Tuhan yang mau menyertai umatnya. Artinya Dia mau menguatkan kita, Dia mau memberi hikmat kepada kita, Dia memberi pengertian, Dia memberi kebenaran, dan supaya kita dinaungi oleh kebenaran Tuhan dari hari datang kepada sehari. Bapak Ibu Saudara, Galatia 6 ayat 6, firman Tuhan diberitakan, kebenaran diberitakan, kebenaran menjadi patokan dalam hidup kita, sehingga kalau kita berbuat dalam kebenaran. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita mau berbuat karena kebenaran, karena firman Tuhan. Dan kalau karena itu, maka apa yang kita tabur, maka kita akan tuai. Yaitu kita tabur kebenaran, kita akan menuai kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa untuk menyambut perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah itu sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Puji Tuhan, haleluya. Kasih Allah sungguhlah terbukti. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Tuhan mau kita merasakan kebaikan-Nya dalam hidup ini. Tuhan mau kita rasakan akan segala anugerah-Nya, kasih-Nya yang besar. Tuhan mau supaya hidup saudara tidak terpisah dengan Tuhan. Tuhan mau ada bersama kita. Tuhan mau menuntun hidup kita. Tuhan mau memelihara kita. Tuhan mau menguatkan kita. Tuhan mau menghiburkan kita. Tuhan memberi jalan yang benar buat hidup kita. Tuhan mau baharui hati, pikiran, dan hidup kita. Dan Dia mau menyatu dengan kita dalam firman-Nya. Dia menyatu dengan kita dalam
sehingga nyanyian ini mempersiapkan kita untuk terima berkat tubuh dan darah Yesus, berkat pengorbanannya, berkat kasihnya, berkat salibnya. Dia menanggung segala dosa kita supaya kita dilepaskan dari dunia yang jahat yang mempengaruhi akan kehidupan ini. Tuhan mau supaya kita tetap bersatu dengan Dia. Kita ingat Dia di mana saja kita berada. Ada Yesus Tuhan yang menyatakan bahwa Dia menyatakan kebaikan-Nya, penyertaan-Nya. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Kita nyanyikan sekali lagi nyanyian ini. Kita siapkan hati kita. Katakan, Tuhan, saya mau terima berkat kasih-Mu, berkat pengorbanan-Mu, berkat salib-Mu. Saya undang Bapak-bapak yang membantu dalam pelayanan perjamuan Tuhan bersama. Bapa di surga, inilah pengakuan kami bersama melalui lagu pujian ini. Kami mau menjadi umat sebagaimana firman-Mu. Kami mau menjadi umat yang mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi umat yang memperhatikan firman-Mu. Kami mau menjadi umat yang tunduk kepada-Mu. Kami mau menjadi umat yang sungguh menghargakan kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami. Kalau kami hidup sampai sekarang ini karena firman-Mu, karena Tuhan baik, karena Yesus baik kepada kami semua. Engkau sudah pelihara kami, Engkau sudah lindungi kami, Engkau sudah kuatkan kami, Engkau sudah hiburkan kami, Engkau sudah tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau mengajar kami memberi setuju dengan firman-Mu. Kami mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang penuh kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan yang Tuhan beri kepada kami, sebagian kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, persembahan sukacita, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan. Ini semua karena Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah lindungi kami, Tuhan sudah berkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorga, layakkan kami semua bersatu dengan Engkau Yesus dalam berkat tubuh darah-Mu, berkat pengorbanan-Mu, berkat salib-Mu. Layakkan kami semua, kuduskan kami, ampuni kami dari segala dosa, salah dan kekurangan kami. Basuh kami dalam darah-Mu, sucikan kami dalam Roh-Mu. Layakkan kami menerima berkat perjamuan dari Tuhan, berkat tubuh darah-Mu. Kami terima dengan iman dalam nama
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita terus nyanyikan nyanyian ini. Kasih Allah sungguh baru. Dia boleh maju ke depan dan mengambilnya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membuka perlahan-lahan untuk mengambil roti. Setelah kita membukanya, kita pegang di tangan kanan kita roti. Kita angkat ke hadapan Tuhan. Kita terima kasih kepada Tuhan. Kita ingat Yesus. Dia menyerahkan dirinya. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa menggantikan kita. Karena kasih-Nya yang besar, Dia rela menyerahkan dirinya supaya kami diselamatkan, supaya kami diampuni, supaya kami menerima hidup yang baru dan terus dibaharui kehidupan kami oleh berkat daripada kebenaran penyerahan dirinya, tubuhnya. Bapa di surga, kami angkat tangan kanan kami berisi sepotong roti ya Tuhan. Betapa berharganya Engkau Yesus bagi kami. Pada perjamuan itu Engkau mengambil roti ya Tuhan. Engkau mengucap syukur, Engkau membagi-bagikan kepada murid-murid-Mu, dan Engkau menyatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kami terima dengan iman. Kami terima Yesus, Engkau menyerahkan tubuhmu menjadi makanan rohani bagi kami. Kami terima dengan iman.
makanan kebenaran roti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan perlahan-lahan. Terima kasih Bapa di surga. Luar biasa Engkau baik buat kami. Kami rasakan itu dalam hidup kami. Luar biasa Engkau ada di atas kayu salib itu. Oh, terima kasih Yesus. Kita ambil cawan anggur, kita angkat perlahan-lahan. Cawan anggur adalah berkat dari darah Yesus yang ditumpahkan di atas kayu salib. Dia sengsara, dia menderita, tetapi justru dia menanggung itu untuk kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita diberi hidup baru, supaya kita diberi kebenaran. Terima kasih. Pada perjamuan itu Yesus mengambil cawan anggur, dia mengucap syukur, dia memuji Tuhan. Maksud baik Allah lewat darah yang dicurahkan itu. Dia berkata, inilah darah perjanjian baru. Kami terima dengan iman. Berkat darah Yesus yang ditumpahkan di atas kayu salib. Karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Kami terima dengan iman, kami minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami minum. Terima kasih Yesus. Luar biasa Engkau bagi kami. Secara peringatan sebulan sekali kami mengadakannya. Tetapi setiap hari sesungguhnya kami merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, naungan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Naungan kasih-Mu, naungan kebenaran-Mu, naungan kuasa-Mu, itulah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diberi semangat baru, kami diberi kekuatan baru, kekuatan iman untuk maju dan terus setia iring Engkau Yesus sampai selama-lamanya. Kami naikkan pujian. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah. Kami amankan ya Tuhan. Di akhir pertemuan ibadah kami, kami bersyukur telah mengenal Engkau. Kami bersyukur telah percaya kepada-Mu. Kami bersyukur kami bersatu dengan Engkau Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari.
dan Engkau menyatakan anugerah-Mu, kebaikan-Mu pada setiap pribadi, setiap keluarga, baik kami yang hadir, mereka yang tidak hadir juga. Kami mohon lawatan dan berkat-Mu buat mereka, juga berkat-Mu buat pemerintah, buat negara, buat rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa Sorga, khususnya bulan ini ada peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Terima kasih buat kemerdekaan negara kami, dan terima kasih juga buat perjalanan negara kami yang akan memperingati Tuhan hari kemerdekaan. Engkau memberkati Tuhan hidup bernegara kami, sehingga Tuhan gereja-Mu boleh terus Tuhan menjadi terang dan menjadi kesaksian. Terima kasih Bapa Surga, kami mengakhiri pertemuan ibadah kami. Kami percaya Engkau menyertai kami dalam kami kembali ke tempat kami masing-masing. Bapa, kami serahkan diri kami. Kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan kami serahkan pendidikan sekolah anak-anak kecil, semua kami serahkan diri padamu. Pimpin kami semua dalam terang anugerah-Mu, terang kebaikan-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dan kami percaya Engkau terima persembahan kami umat-Mu, Engkau terima persepuluhan kami terima, kami laksanakan sebagai persembahan khusus bagi Engkau, bagi kemuliaan nama-Mu, bagi kehidupan hamba-hamba-Mu, dan bagi perkabaran Injil. Terima kasih Bapa Sorga, terimalah anugerah berkat Allah Bapa di dalam sorga, kita kasih Yesus Juru Selamat, persekutuan kekuatan oleh Roh Kudus ada atas kita semua sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah Bapa dengan penuh syukur sukacita dalam nama Tuhan kami Yesus